Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Lutfia Nuraini. Di sini saya akan membuat video tentang resumen artikel dari sebuah penelitian yang berjudul Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan Model Kooperatif Learning Tipe Student Team Achievement Division pada Sistem Kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul, karya Bapak Ma'ruf Yuniarto. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan artikel di sini isinya yaitu berkaitan dengan video saya sebelumnya yang berjudul PTK. Jadi di sini yaitu implementasi dari PTK-nya. Di sini saya akan mencontohkan dari artikel ini. Langsung saja, isi dari artikel ini yaitu tentang ketercapaian tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari peran seorang guru, dan keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan pada penelitiannya Bapak Ma'ruf Yuniarto ini, realitanya yang terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul ini, motivasi siswa kelas 9A terhadap mata pelajaran fikih masih sangat rendah. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penelitiannya, masih terdapat siswa yang bermalas-malasan dalam pembelajaran. Dari 34 siswa, masih terdapat ada 5 siswa yang aktif menjawab pertanyaan, sedangkan beberapa siswa yang lain yaitu tidur di kelas dan berbicara dengan teman sebangkunya. Data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan, yaitu rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan persentase 58% siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Yang kedua, rata-rata nilai ulangan harian adalah 79 dengan persentase 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi tersebut juga masih saja ada beberapa siswa yang mencontek teman saat mengerjakan ulangan. Yang ketiga, rata-rata nilai ulangan tengah semester adalah 78 dengan persentase 32% siswa berprestasi rendah dan 68% siswa berprestasi tinggi. Berdasarkan data tersebut, penting untuk dilakukan penelitian terhadap motivasi dan prestasi pada mata pelajaran fikih yang perlu ditingkatkan karena mata pelajaran fikih merupakan implementasi pendidikan agama Islam dan kehidupan sehari-hari kita. Pada artikel ini akan dipaparkan implementasi kooperatif learning tipe STAD atau Student Teams Achievement Division dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas Classroom Action Research atau CAR. Konsep dari penelitian ini adalah membuktikan adanya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui model kooperatif learning tipe STAD, Student Team Achievement Division. Setiap mata pelajaran, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual, berasal dari dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku dan menumbuhkan perasaan senang dalam belajar. Selanjutnya yaitu pada kondisi awal pembelajaran, guru menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dalam menyampaikan materi, posisi tempat duduk, dan strategi pembelajaran harus konvensional. Presentasi motivasi belajar siswa pada pembelajaran fikih adalah 26%. Berdasarkan daftar nilai dan analisis hasil evaluasi MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul, semester Gasal tahun pelajaran 2015 atau sampai 2016 adalah sebagai berikut.
Rata-rata nilai tugas adalah 70. Jika dipresentasikan menjadi 58%, siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi, ulangan harian rata-rata 79. Jika dipresentasikan sebanyak 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Praktikus menunjukkan presentasi motivasi sebesar 26%. Pada prasiklus presentasi motivasi siswa rendah sehingga perlu ditingkatkan pada siklus pertama. Siklus pertama pertemuan menunjukkan presentase sebesar 30%. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, motivasi belajar siswa naik menjadi 59%. Siklus kedua pertemuan, satu motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 menjadi 60%. Kemudian pada pertemuan kedua meningkat menjadi 78%. Kemudian dilanjutkan pada siklus 3 pertemuan pertama, presentasi motivasi belajar siswa meningkat dari siklus sebelumnya menjadi 79%. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, presentasi motivasi belajar siswa meningkat menjadi 85%. Hasil akhir dari pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pembelajaran fikih. Prestasi belajar siswa pada siklus 1 pertemuan 1 sebesar 84,2%. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, prestasi belajar siswa naik menjadi 88,1%. Siklus 2, pertemuan 1, prestasi belajar siswa mengalami penurunan dari siklus 1 menjadi 85,1%. Kemudian pada pertemuan kedua menurun secara signifikan menjadi 62,9%. Berdasarkan hasil di atas, model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pembelajaran fikih. Dengan catatan, setiap pertemuan dalam satu siklus harus memiliki berbagai modifikasi agar siswa memiliki keterkaitan dalam belajar. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa model cooperative learning tipe STAD ini sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan di sini sebagai guru kita harus lebih pintar dalam menentukan metode-metode yang kita pilih agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. Jadi sebagai calon guru kita harus bersiap-siap untuk lebih pintar, lebih kreatif agar nantinya di dalam pembelajaran sebagai guru kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh siswanya. Jadi kita harus pintar-pintar memodifikasi pembelajaran agar siswa memiliki ketertarikan dalam belajar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe tentunya. Thank you for watching and see you at my next video.